10. Sudah ketemu nggih? Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nggih? Ayo kita baca bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Nggih. Pun ketemu dereng? Iya. Allahu a'lamu biimanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Ini yang perlu digarisbawahi habis ini. Lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Ini perlu digarisbawahi. Artinya apa? Kata Allah Ta'ala, lahunna hillul lahum, mereka wanita-wanita muslim itu tidak halal bagi mereka laki-laki kafir. Walahum yahilluna lahun, dan mereka laki-laki kafir tidak halal bagi wanita-wanita muslimah. Wa atuhum ma anfaqu. Ayo lanjut. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Terus ini diulangi lagi sama Allah, di garis bawahi nggih. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Nggih, yang di garis bawahi mana? Wala tumsiku apa? Bi'isamil kawafir. Artinya apa? Jangan kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Ya sama dengan laki-laki kafir juga sama gitu loh. Nggih, culno wis, itu bukan pernikahan dalam Islam. Berarti kewajiban wali apa? Menarik putrinya, Bapak Ibu. Nek mboten ngoten akhirnya digawa kabeh nang neraka, jenengan nanti hisabe no akhirat gak mari-mari. Nggih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun apa? An ra'iyatihi. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap penggembala akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia bawahi. Halo? Nggih? Kita lanjutkan. Mana tadi? Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Tolong dibaca artinya, Mas panjenengan nggih, Bapak yang bawah mikrofon nggih, nyuwun tulung dibacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Siapa? Orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Nah, terus kadang-kadang banyak di masyarakat kita itu Bapak Ibu ini yang ya semoga tidak terjadi pada kita, naudzubillah nggih, pada anak-anak kita. Itu yang LKMD tadi dalam kondisi hamil terus boro-boro dinikahkan. Itu gimana hukum pernikahannya itu? Sah nggih? Sah napa mboten? Coba yang bilang ndak sah angkat tangan. Oh, mek telu. Yang bilang sah angkat tangan. Wah, ngantuk kabeh berarti iki padha wae. Saya ulangi lagi, yang bilang tidak sah angkat tangan. Yang sah napa dalile nek sayo? LKMD nikah sah, dalile napa? Silakan jenengan buka surat At-Tolaq, nggih. Surat At-Tolaq. Jadi wanita hamil itu Bapak Ibu dalam kondisi iddah. Misalnya ada wanita ditinggal mati suami, itu kan masa iddahnya berapa tahun? 5 tahun 10 hari nggih. Berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya belum genap 4 bulan 10 hari, terus didatangi salah seorang dari bapak-bapak terus nikah, meskipun ada wali, ada 2 orang saksi, ada mas kawin, sah mboten? Kenapa ndak sah? Masa iddah. Sama hamil juga seperti itu. Napa dalile? Halo? Sudah ketemu ndak ayatnya? Surat At-Tolaq. Ayat berapa ya naknya Bapak Ibu? Ayat 4, ya. Jadi Allah mengatakan wa ulatul ahmali, wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, masa idahnya, ajal masa idahnya itu an yadhna hamlahunna, sampai melahirkan anak. Kalau anaknya belum lahir nikah ndak sah, masih oleh 5 surat teko KUA Bapak Ibu. Nggih. Ya memang ada pendapat yang mengatakan selama sing menikahi itu yang menzinainya ndak apa-apa, ada pendapat seperti itu. Tapi kalau Qur'an jelas wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Kalau dulu belum tahu wis kebarus nikah disian, berarti habis lahirnya anak biar ndak zina terus, nggih. Biar anak yang berikutnya itu bapaknya bisa menikahkan, kan jadi wali bener kan? Yang pertama perempuan bapaknya ndak boleh wali Pak, nggak boleh jadi wali. Loh Ustaz kan wis tobat, ya wis tobat, tapi bukan begitu. Anggitmu wong membunuh orang kan wajib kisos nggih. Halo, itu apakah dengan tobat berarti nggak dikisos ngono? Ya ndak, beda-beda. Jadi anak sampean dari zina, bukan anak orang, bukan sampean ya, anak orang dari zina itu bapaknya nggak boleh jadi wali. Terus sinten Ustaz walinya? Yo hakim, kepala KUA, nggih. Nek kepala KUA gak gelem ya wis ketua takmir ndak apa-apa lah. Nggih, gitu Bapak Ibu, wali hakim. Jadi kalau misalnya dipaksa menikahkan padahal bukan walinya, sah mboten pernikahannya? Ndak sah. Ini hati-hati, banyak orang ndak ngerti loh Pak. Nggih. Nah, jadi kalau misalnya podo-podo mengkono ya, misalnya habis lahirannya jam 6 ya, terus jam 7 nikah, itu sah Pak. Tapi ojo dikumpul ya kayak nifas jari ya, kan begitu. Jadi kalau memang ada yang seperti itu, menghentikannya segera menikah lagi. Kalau KUA nggak usah wis surat nikah yang dulu aja. Surat nikah itu kan pada mbek SIM kan? Halo? Maksudnya jenengan wis melaku wae apa ketok polisi gitu kan? Masih gak duwe SIM gitu loh Bapak. Yang penting syar'i secara agama. Nah gini tadi, meskipun ada wali, ada saksi, tapi dalam kondisi iddah kan betul sah di mata Allah Ta'ala. Nah jenengan mencari sah di mata manusia, apa sah di mata Allah? Di mata Allah berarti biar ndak zina, habis anaknya lahir apa? Nikah lagi. Ya, ada wali, ada 2 orang saksi, mas kawin yang dulu dipakai lagi ndak apa-apa, wis mangan cilik-cilian, ngundang jamaah masjid cukup insyaallah gitu. Nggih? Kan surat nikah sudah ada kan? Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini banyak orang ndak ngerti Pak.
Nah, sehingga kadang-kadang itu enggak diulangi sampai duwe anak putu gek takok la ilaha illallah. Piye ngono iku? Nggih. Sampun nggih, waktunya pulang ta ini? Belum ta? Jenengan lho enak omahe parek aku lho Sidoarjo. Nggih, ini tentang surat Al-Baqarah 221 Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan pingin sekeluarga, anak keturunan semuanya kumpul bersama di surga, itu jangan menikah dengan orang musyrik. Nggih. Karena tujuan jenengan apa kan masuk surga kan? Sementara mereka kata Allah apa? Ulaika yad'una ilan nar, mereka semua mengajak kepada neraka gitu. Ndak ono ceritane wong kafir ngajak nang swarga mbae ta lah kare, nggih. Ya orang kafir itu masuk ke mana sih Bu kalau mati, Bu? Hah? Ke neraka pasti nggih. Atau mboten Ustaz wong padha nyembah Allah kok Yahudi Nasrani niku ngoten nak? Nggih mboten kafir neraka Bapak Ibu, enggak ada. Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan apa? Falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, kata Allah, falay yuqbala minhu, enggak bakal diterima darinya semua amalnya itu. Jadi amal agar diterima Allah syaratnya harus Islam dulu. Kalau enggak Islam masih amal soleh banyak kayak Bunda Teresia begitu, mati kafir ya tetap di neraka. Fahuwa fil akhirati minal khosirin, dia di neraka di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Bapak Ibu. Ini surat Al-Baqarah ayat 221. Kalau qu anfusakum wa ahlikum naro ini kepanjangan, khawatir sampai zuhur nanti. Dilanjutkan apa diteruskan? Biasa sampai jam pinten sih pengajian nih? Dalam jam 8. Loh berarti lapun mantun Bu. Saya tanglet malih. Dilanjutkan apa diteruskan? Dalam? Nah ini Bapak pimpinannya dilanjutkan kapan-kapan, berarti mantun berarti. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Biasa ada pertanyaan mboten? Ndak ada nggih? Ada, nggih, ada. Monggo jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Monggo barangkali Bapak Ibu. Satu penanya dari bapak-bapak, satu penanya dari ibu-ibu. Ada kesempatan Haji, mumpung Ustadz Wafiq rela untuk berlama-lama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pertanyaan sederhana, tapi sebetulnya itu memang di masyarakat kita ini kayaknya sudah ya seperti itu. Duh, nopo yang seperti itu? Artinya, itu ya enggak tahu saya Bu. Begini, pemahamannya seperti itu. Nggih. Jadi anak-anak kita, anak-anak di kampung-kampung itu, kan banyak sekali yang LKMD itu. Ya, kami sering tahu di kampung-kampung itu. Lah, pemahamannya adalah ketika yang sudah terjadi itu, kalau yang menikahi adalah orang laki-laki yang melakukan, itu tidak apa-apa. Itu yang pemahaman di masyarakat. Di masyarakat seperti itu. Tetapi kami juga ya dulu sering mendengar bahwa itu salah satu ijtihad agar pernikahan itu berlangsung. Kalau tidak begitu, maka suruh menunggu sampai lahir, mungkin kejadiannya akan jadi lain lagi.
misalnya yang laki-laki jadi golek meneh gitu nggih. Lari, keluarganya sudah tidak mau bertanggung jawab. Tapi ketika baru kejadian itu biasanya terus gitu. Lah kok saya juga agak kurang jelas itu. Jadi pemahamannya sepertinya kalau itu ijtihadnya itu adalah segera dilakukan. Itu tidak apa-apa kalau yang laki-laki itu yang melakukan. Nggih. Ngapunten pertanyaannya terlalu. Nggih. Mun. Matur suwun nggih. Oh nggih, jelas Bapak Ibu nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jadi terima kasih Ibu, matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Jadi kesimpulan pertanyaan beliau itu pemahaman di masyarakat kalau ada LKMD nang dinikahno. Soalnya kalau nggak dinikahno nanti yang laki-laki bisa lari, bisa apa kan begitu. Nggih, nah itu terus gimana hukumnya? Kan ada ijtihad seperti itu, memang ya ada ijtihad nggih. Ijtihad itu kan kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, tidak dikatakan dosa. Tapi tadi kan ayatnya jelas mboten? Iya, kalau ada ijtihad seperti itu misalnya, tapi jelas-jelas ada ayat seperti itu, berarti yang benar yang mana? Ijtihad apa ayat? Jelas nggih, berarti ndak apa-apa, nggih ndak apa-apa. Ya bukan ndak apa-apa sih Bapak Ibu. Itu dalam Islam ini ada begitu kan dirajam kan, nggih. Nggih mboten cek muda-mudi. Sing dirajam itu kalau sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Kalau muda-mudi berzina maka dicambuk 100 kali, diasingkan 1 abad, nggih. Hah? 1 tahun, diasingkan 1 tahun. Yaitu mestinya kalau misalnya hukum Islam seperti itu dijalankan, ya banyak sih nggak berani LKMD, Pak Ibu, mikir-mikir mending nikah gitu kan ya. Nah makanya kalau memang sudah kejadian seperti itu, pelakunya Bapak Ibu sampeyan datangi orang tuanya, ngomong baik-baik, Pak ngapunten saya nek ngaji itu kok seperti ini dalilnya ini, monggo dinikahkan kembali biar sah, saaken mangke gitu loh. Nggih. Kalau misalnya dia ndak mau, nggih mboten napa-napa, jenengan sudah menyampaikan, iya kan? Iya, jadi jenengan itu sudah menyampaikan, ibaratnya sudah menjelaskan. Kalau diikuti alhamdulillah, tidak diikuti nggih alhamdulillah, yang penting jenengan sudah menyampaikan. Insya Allah begitu Bu. Nggih, wallahu a'lam. Monggo masih ada kesempatan 1 lagi. Pertanyaannya yang langsung ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas waktu. Nggih, sami-sami Bapak, monggo. Ustaz, tadi kan dikatakan bahwa innamal a'malu biniat ya. Dalam innamal a'malu biniat. Nggih. Nah, niatkan untuk thalabul ilmi, mendapat pahala. Niatkan itikaf, dan yang terakhir tadi yang ke-6 mendapat pahala haji ya Ustaz ya. Nggih. Seperti itu. Ini apakah enggak seperti syairnya Abu Nawas tadi yang dikatakan Ustaz bahwa kalau di surga rasanya tidak mungkin, tapi kalau di neraka saya tidak kuat, seperti itu. Nah, amal ibadah itu kan tidak mencari pahala Ustaz, tapi mencari ridho Allah. Karena Rasulullah sendiri kan masuk surga itu berdasarkan rahmatnya Allah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nggih. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Tapi sampai jam 9 enggak apa-apa nggih. Nggih, jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Beliau tadi kesimpulan pertanyaannya begini. Kok bisa sih mosok boleh gitu loh, wong satu amal kok niatnya macam-macam, intinya kan begitu. Wong kita itu masuk surga kan bukan dengan amal kita, tapi dengan rahmat Allah. Nggih, matur nuwun. Iya, jadi ibadah itu ada yang ibadah mustaqillah, ada ibadah yang ghairu mustaqillah. Misalnya panjenengan sama-sama masuk masjid nggih. Masuk masjid itu sebelumnya panjenengan ini
Di rumah wudhu nggih, di rumah wudhu terus berangkat ke masjid Bapak Ibu. Berangkat ke masjid, otomatis di masjid itu jenengan kan sholat 2 rakaat. 2 rakaat fajar nggih. Nah, itu kata para ulama, bukan kata saya nggih, ya. Itu bisa digabung niatnya dengan ibadah yang tidak mustaqillah. Jadi ada ibadah independen, ada ibadah tidak independen. Kayak sholat 2 rakaat fajar yang kata Nabi pahalanya itu khairun minad dunya wa ma fiha nggih, lebih baik dari dunia dan seisinya nggih. Itu yang jenengan habis sholat subuh, habis adzan subuh sebelum qomat sholat 2 rakaat itu loh, itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini independen Bapak Ibu, independen. Berarti ini digabung niatnya dengan yang tidak independen. Dengan apa niatnya? Misalnya sholat tahiyatul masjid, tapi yang utama didahulukan dulu yaitu niat 2 rakaat fajar, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian diniatkan juga sholat 2 rakaat wudhu nggih, itu boleh. Tapi kalau sama-sama independen tidak boleh. Misalnya gimana? Sholat duha, misalnya ada orang itu datang ke masjid wis qomat, belum sempat sholat 2 rakaat nggih. Padahal kan Nabi SAW itu untuk sholat witir dan sholat 2 rakaat fajar ini nggak pernah beliau tinggalkan, baik dalam kondisi mukim maupun safar nggih. Karena saking besarnya pahalanya Bapak Ibu. Nah, maka panjenengan mengerjakannya pada waktu duha. Pengen digabung dengan sholat duha pisan, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat duha independen, sholat 2 rakaat fajar juga independen. Jadi harus dewe-dewe. Sama-sama puasa, jadi panjenengan biasa puasa Senin Kamis, tapi bayar utang misalnya. Di bareng wes aku tak niat bayar utang habis Senin Kamis, tidak boleh. Nggak boleh, karena ini ibadah wajib, ibadah sunnah nggak boleh. Yang boleh itu yang sama-sama sunnah. Misalnya kebetulan hari Senin, kebetulan jenengan puasa Senin, kok kebetulan tanggal 9 Arafah misalnya, itu boleh digabung. Atau kebetulan bareng dengan Ayyamul Bid, tahu Ayyamul Bid 13, 14, 15, kalau itu boleh. Tapi ini puasa wajib digabung itu tadi tidak boleh. Karena ibadah itu ada yang independen, ada yang tidak independen. Nah, untuk niatan tadi Bapak Ibu memang ada yang mengatakan tidak boleh kok dibagi-bagi seperti itu, tapi banyak ulama, mayoritas ulama jumhur itu mengatakan boleh. Nah, makanya kalau boleh ya Allah Subhanahu wa taala kan Maha Pemurah nggih, maka kita niatkan itu Bapak Ibu. Nah, kemudian berkaitan dengan kita masuk surga kan dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya nggih. Nah, Bapak Ibu, itu coba dibuka nggih surat napa? Surat Al-Qur'an. Surat Al-Isra. Sudah ketemu? Surat Al-Isra itu surat ke berapa? Surat ke-17. Ayat berapa enaknya Bapak Ibu? Ayat 57. Pun kepanggih mboten? Nggih, pun kepanggih. Mari kita baca dulu bareng-bareng 1, 2, 3. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Tolong dibaca artinya. Surat Al-Isra ayat 57 nggih. 57.
Surat 17 ayat 57. Tapi ini agak lemot ini. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Jelas nggih? Jadi kalau ada yang mengatakan aku beribadah itu bukan untuk mencari pahala dan aku menghindari dosa itu bukan biar masuk terhindar dari neraka, kan begitu? Jawabannya di sini. Jadi orang-orang yang mereka seru itu, jadi ini Bapak Ibu sebab nuzulnya itu terjadi pada orang-orang musyrik yang biasa menyembah jin, juga menyembah Nabi Isa, juga menyembah malaikat gitu loh. Nah kemudian jin-jin ini masuk Islam gitu. Maka kata Allah, orang-orang ya jin-jin, ya juga Nabi Isa, juga para malaikat yang mereka seru itu, mereka sendiri itu mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Nah, agar menjadi dekat kepada Allah lewat apa? Halo, panjenengan pengen dekat kepada Allah mboten? Cara biar jenengan dekat kepada Allah caranya apa? Dolok wae apa ibadah? Nah, berarti untuk menjadi dekat lewat ibadah. Apalagi dan mengharapkan rahmatnya. Berarti mengharap rahmat itu apa? Pengen pahalanya mboten? Nggih. Dan takut akan azabnya, dan takut akan azabnya berarti takut masuk neraka. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ngapunten, kalau saya belajar itu Bapak Ibu, kan Allah memerintahkan, apalagi tadi yang dibaca, Masya Allah bacaannya enak sekali. Tadi kan surat Ar-Rum sama surat apa? Halo, Ali Imran kan? Iya. Gimana bunyinya Ali Imran? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah apa menuju ampunan dari Rob kalian dan surga. Nah, kalau misalnya kita masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmat Allah Ta'ala, nggih. Maksudnya kita nggak mencari itu, terus apa gunanya Allah menyebut kita dengan iming-iming masuk surga gitu. Bahkan di Bulughul Maram itu ada hadis ya, diriwayatkan sahabat namanya Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ini biasa menyediakan untuk Nabi alat wudhunya, ya air buat wudhu segala macam gitu kan. Kemudian Nabi SAW bilang kepada Robi'ah, sal. Apa artinya sal itu? Mintalah. Okay? Terus dia ngomong begini, as'aluka murafaqataka fil jannah. Pernah dengar hadis ini mboten Bapak Ibu? Halo, di kitab Bulughul Maram lo awal-awal hadisnya. Ya, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku apa? Aku minta wahai Nabi agar menjadi pendamping sampeyan di surga. Huwa dzaka, itu sajata, kata Nabi SAW. Robi'ah menjawab, huwa dzaka, niku mawon wahai Nabi. Terus Nabi mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathrotis sujud. Kalau begitu bantu aku untuk mendapatkan keinginanmu dengan banyak sujud. Maksudnya dengan banyak sholat. Nah, berarti kan di sini ngapunten, Nabi itu mengajarkan agar kita bisa menjadi pendamping beliau dengan banyak sholat. Jadi justru kalau pendapat yang itu kan dari Robi'ah al-Adawiyah, nggih, tokoh sufi. Nek aku beribadah kepada Allah biar masuk surga lah ndak ikhlas. Nek aku menghindari yang haram biar terhindar dari neraka lah ndak ikhlas. Nah, kalau seperti ini wallahu alam malah nggak ada dalilnya. Nggih, ngoten Pak. Wallahu alam ini sesuai dengan yang pernah saya pelajari, sesuai dengan ilmu saya yang sangat dangkal, ya bisa salah, ngapunten. Nggih, sampun. Nggih, terima kasih Bapak Ibu.
Langsung nggih, sarapan. Doa. Oh. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adza bika minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al aqibatahu rasyada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina wardu anna. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wa la ilan nari masirana waj'alil jannata hiya darana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.